Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di. Lagi pula, kekuatan kristal es tidak sekuat yang dibayangkan. Jika benar seperti yang dikatakan Tianwu, maka kekuatan kristal es seharusnya cukup untuk langsung melenyapkan Susing. Dan hasilnya tidak hanya tertutup oleh lapisan es. Hanya saja, itu juga sudah cukup untuk sementara. Membiarkan Suyen dan Suwei melakukan pertempuran 1 lawan 1. Tapi Suyen juga tidak tahu berapa lama kristal es mampu menyegel Susing. Tapi tidak peduli apa, Xiaoyan juga harus memanfaatkan waktu untuk berurusan dengan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan sulit untuk bisa melawan keduanya secara langsung. Oleh karena itu, jika Xiaoyan tidak bereaksi tepat waktu, mungkin Susing akan keluar dari segelnya dan menggunakan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan untuk memblokirnya lagi. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan bisa mendekati Sue dalam sekejap. Pada saat ini, wajah Sue juga tiba-tiba berubah, karena menurutnya mustahil bagi Xiaoyan memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan kekuatan tubuh fisiknya sendiri. Namun bukan karena dia tidak disiplin, tapi rasa percaya diri pada kekuatan tubuhnya sendiri yang dia utamakan. Bagaimanapun, hanya dalam mengalami banyak pertempuran, dia bisa berani maju dengan gagah berani. Sialan, akan terlalu sulit untuk mengalahkan tubuh abadi. Tapi menurut pemahaman saya, siapapun yang terobsesi dengan latihan tubuh fisik dan menggunakannya untuk mencapai keabadian, kekuatan jiwanya pasti tidak terlalu kuat. Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menggunakan Yobeng mengincar jiwanya. Segera, cahaya di mata Xiaoyan berputar-putar dan sebuah cahaya yang menyilaukan seperti siang hari tiba-tiba menyebar dalam sekejap, seolah-olah mampu menghilangkan kegelapan di kehampaan di sekitarnya. Sial, orang ini menggunakan teknik ini lagi. Sue tampaknya telah mengamati dengan cermat pertempuran Xiaoyan sebelumnya, terutama saat Xiaoyan menggunakan domain bayan, yang dalam sekejap membuat orang tampak dikendalikan. Setelah Sue menyadari hal ini, dia segera mengambil tindakan pencegahan dan segera mengangkat tangannya untuk melindungi matanya. Domain 10.000 dewa abadi bayan. Jelas, sebelumnya Xiaoyan juga tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan hati api sebelum dia menerobos keabadian dewa. Tetapi sekarang berbeda. Pada saat ini, dia memiliki kemampuan untuk membuat hati api yang sebenarnya meledak ke kekuatannya. Bahkan dia memiliki kemampuan yang unik. Segera Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya ke depan. Kemudian nyala api putih dan transparan yang tak terhitung jumlahnya keluar. Pada saat yang sama, sosok kedua orang itu menghilang dan memasuki domain dewa abadi. Pada saat ini, ada kepanikan di mata Sue saat berada di domain dewa abadi Xiaoyan. Jadi sebelum nyala api mengelilinginya sepenuhnya, dia mengangkat tangannya, kemudian meledakkan tinjunya ke dalam kehampaan di depannya, yang membuat alam dewa abadi Xiaoyan tidak berdaya dan tiba-tiba retak seperti cermin. Namun setelah Sue menghancurkan domain 10.000 api bayan Xiaoyan, Yobeng Xiaoyan segera dilepaskan. Tepat ketika dua sosok muncul lagi di mata banyak orang, pemandangan di depan mata mereka membuat banyak sosok Taisu melebarkan matanya. Karena hati emas dari salah satu dari mereka berada di telapak tangan Xiaoyan. Dan sebuah lubang darah yang ganas muncul di dada salah satu sosok itu. Kemudian tubuhnya tersulut nyala api yang berkobar dan sebuah jeritan itu terdengar sebelum menghilang setelah jeda. Jelas, Xiaoyan hanya melahap orang kuat Taisu untuk mengisi kembali kekuatan avatar jangkrik emas. Apa yang Anda lakukan ketika Anda sedang bertarung dengan saya? Mendengar itu, Xiaoyan menggerakkan sosoknya dan menghilang lagi. Tepat ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Sue. Kemudian, Xiaoyan memukul kepalanya dengan satu pukulan dengan keras. Pada saat yang sama, nyala api menyala di sekucur tubuh Sue. Meskipun nyala api tersebut sulit untuk dipadamkan, tetapi kekuatan tempur Sue jelas lebih kuat. Bagaimanapun dia berada di tingkat ketiga dengan 6 sumber asal.
Jadi tidak butuh waktu lama nyala api di tubuh Sue padam. Hanya saja Sue juga tampak malu dan menderita banyak kerusakan. Kali ini, Sue tidak mendapat respon dari Susing karena dia telah disegel oleh kristal es Sioyen. Meskipun Susing sendiri bisa melihat situasi pertempuran, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan miliknya juga tersegel. Pada saat ini, Sue sudah tidak punya rencana untuk melawan Sioyen lagi, karena kekuatan tempur Sioyen melebihi ekspektasinya, dan dia tidak menyangka bahwa Sioyen memiliki kartu trup seperti itu, sehingga dapat langsung menyegel Susing sampai dia tidak bisa bergerak. Sekarang tampaknya yang terlihat hanya kilatan cahaya guntur yang mengambang di kehampaan, seolah-olah itu seperti bulu yang berkelap-kelip. Setiap kali berkedip, Sue dapat melihat sosok tubuh bergerak bersamanya, dan kecepatannya bahkan jauh lebih cepat dari Sue, sehingga ada ketakutan di mata Sue. Jadi, dia memilih menembak mundur ke belakang dengan cepat, dan dia berencana mundur dari medan perang, tapi Sioyen masih mengejarnya. Pada saat yang sama, Sue juga merasakan rasa krisis yang kuat menyelimutinya, seolah-olah dia akan terbunuh di sini. Kakak kedua, selamatkan saya. Saudara Wu Wansan, selamatkan saya. Sue berteriak ketakutan akan kematian sehingga ketenangannya telah menghilang. Dia bahkan sudah tidak lagi peduli dengan apa yang disebut martabat. Tepat ketika suara angin menderu terdengar di telinganya, Sue berbalik lagi. Tetapi cahaya putih menyala muncul di depannya lagi, yang membuat mata Sue tiba-tiba melebar. Dan dia sedikit panik. Kali ini dia tidak bisa lepas dari Yao Beng Xiaoyan, sehingga baik jiwa maupun tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Jadi bagi Sue, dia hanya bisa menghitung nafas yang sebanding dengan 1000 tahun. Saat dia berusaha sekuat tenaga untuk bangun, rasa sakit di sekujur tubuhnya langsung membuatnya sadar bahwa tubuh fisik telah terbakar lagi dan vitalitas menghilangkan kekuatan aturan 6 elemen dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, Sue meminta bantuan, hanya saja tidak ada yang mau mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Jadi dengan ketekunan yang dipancarkan di matanya, dia hanya bisa bertarung sampai mati atau menang. Segera dengan sisa kekuatannya dan dia melepaskan seluruh kekuatan dan langsung bergegas menuju ketiadaan dengan putus asa. Kemampuan melakukan serangan yang mencangkup area yang sangat luas, jadi Xiaoyan sedikit mengernyit. Bagaimanapun Sue adalah dewa abadi tingkat ketiga dengan 6 sumber asal, jadi memang jauh lebih sulit untuk membunuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan menghindari serangan itu, namun dampak tak kasat mata juga mengejutkannya, yang menyebabkan energi dan darah Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Untungnya, karena keunggulan kecepatannya sehingga dia masih bisa menghindarinya. Lagi pula dalam situasi Sue, dia harus berjuang untuk hidupnya, sehingga kehilangan akal sehatnya dan juga tidak dapat menyerang Xiaoyan secara akurat. Karena dia sudah ketakutan pada Jobeng Xiaoyan, hingga masuk ke dalam jiwanya yang terdalam dan dia bahkan tidak berani membuka matanya sepenuhnya selama dia melakukan serangan. Pada saat ini, suara teredam terus berlanjut dan Xiaoyan juga menemukan bahwa Sue menggunakan serangannya sendiri untuk segera mendekati Susing yang disegel olehnya, yang menunjukkan dia ingin menghancurkan segel Susing, sehingga Susing bisa membantunya melawan Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan bukanlah orang bodoh. Meskipun dia berdiri jauh dari Susing, tapi Xiaoyan dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di medan perang dengan sangat jelas. Jadi Xiaoyan bisa melihat sekilas apa yang dipikirkan Sue. Dan Xiaoyan pasti tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Lagi pula, tubuh abadi juga memiliki kekurangan. Jika Sue memakan terlalu banyak energi dan darah, kekuatannya pasti akan berkurang secara bertahap. Oleh karena itu, Xiaoyan akan menahannya sebanyak mungkin. Meski begitu, Xiaoyan juga memilih untuk tidak mendekat, melainkan menjauhkan diri dari serangan gila Sue. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba menampar telinganya dan pilar Tianjun langsung terbang keluar dengan cahaya keemasan yang menderu. Pada saat yang sama, tubuh pilar Tianjun berubah menjadi ratusan dan masih terus berkembang, hingga tingginya 10.000 kaki. Meskipun pilar Tianjun adalah harta tertinggi yang paling berharga dari klan Yuan Shen,
Dan dengan kekuatan tubuh abadi Xiuyan saat ini, kekuatan Xiuyan masih belum mencukupi untuk mengendalikan pilar Tianjun. Namun setelah tanda bintang di antara alis Xiuyan berkedip, kekuatannya meningkat secara dramatis dan terus menyapu ke arah Sui. Dan tujuannya adalah untuk memblokir semua serangan Sui. Melihat pemandangan itu, meskipun tubuh Susing tidak bisa bergerak, tapi karena guncangan dampak pertempuran, mata Susing bergerak-gerak. Saat dia melihat pilar Tianjun yang diayunkan, kemudian Susing melirik Sui yang menyusut, dan matanya seolah berkata, "Sui, jangan mendekat." Namun Sui tidak mempedulikan hal lain saat ini, dan meledakkan tinjunya dengan liar. Hanya saja dia tidak ingin memblokir serangan Xiuyan, tetapi ingin membuka segel kristal es dengan kekuatan aturannya sendiri. Jadi menghadapi pilar Tianjun yang mengaum dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia bahkan tidak pernah berhenti. Seolah-olah yang ada hanya ketekunan di matanya. Jika tidak, dia dikendalikan oleh Yo Beng Bayan Xiuyan lagi. Dan saat itu, hidup atau matinya tidak akan pasti. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.